Halo, selamat malam Mas Bayu. Halo, selamat malam. Oke, dari Kaliwungu ya Mas? Iya, iya. Kaliwungunya sebelah mana nih Mas? Di Magelung. Magelung tuh... Magelung itu arah Buja. Oke, Darupono dan sekitarnya ya? Oh ya, sebelum Darupono. Sebelum Darupono. Yang dekat TPA itu. Yes. Silakan Mas, boleh dimulai ceritanya Mas. Oh ya Mas, ceritanya kan sekitar 7 tahun yang lalu lah, sekitaran segitu. Pas itu baru nempatin rumah yang baru itu, perumahan. Jadi ketika itu kan sekitar jam 5 Mas, jam 5 sore. Saya dan anak rumah itu sendiri kan. Di kampung itu masih agak sepi, jadi rumah saya masih gang ketiga atau belakang itu masih dibangun, jadi belum ada yang menempati. Nah, habis itu kan anak mau ngajak itu foto selfie di kamar lah, kebetulan di kamar yang belakang. Oke, kita selfiean, bisa selfie terus. Kebetulan juga ada itu yang ngejak COD, waktu itu COD burung, ya sama-sama di Kaliwungu juga sih, tapi ya sekitar 20-30 menit lah dari rumah. Nah, habis itu saya tinggal COD, sampai di tempat yang COD itu pas azan maghrib Mas. Nah, tiba-tiba itu istri kok nelpon, cepat pulang. Kirain ada tamu atau apa kan. Oke, aku langsung pulang. Nah, desanya itu kan namanya kalau nggak salah Desa Sumur. Nah, kan di Kaliwungu. Mas Bayu, suaranya hilang-hilang Mas. Halo Mas. Halo, selamat Mas Bayu, halo. Ya, oh ya Mas. Suaranya hilang-hilang dari tadi. Ada gangguan dikit. Oke, tadi sampai mana Mas? Tadi sampai episode maghrib ya. Ya. Maghrib itu istri langsung telepon, disuruh pulang. Nah, pas saya mau habis itu kan ada COD itu, aku udah selesai, aku langsung pulang. Nah, kok lihat jalannya itu, wah, udah malam. Daerahnya kan masih kampung-kampung hutan gitu Mas. Kok malah masuk ke area pemakaman. Jadi kayak saya lah belok atau gimana, tak ikutin terus jalan itu. Habis ketemu pemakaman itu malah masuk ke kebun-kebun. Lah ada sholat mungkin. Di sholat itu langsung tak stop Pak. Mau tanya jangan keluar. Ngikutin itu ya, akhirnya ketemu jalan keluarnya Mas. Nah, saya pulang sampai rumah. Istri langsung marah-marah itu. Tadi habis foto sama Yara, anak saya Yara Mas. Ya, itu dilihat. Saya lihat itu Mas, ternyata fotonya itu jadi foto Kunti 3. Jadi satu foto pertama itu jelas banget, yang foto kedua agak buram, yang ketiganya itu yang paling itu gelap tapi kelihatan panjang baju putih. Mas Bayu masih simpen fotonya nggak? Halo? Halo? Mas Bayu masih simpan fotonya kah? Fotonya udah saya hapus.
Itu udah 7 tahun lalu. Lah itu foto itu pas habis ketahuan itu saya hapus, nggak bisa. Langsung panik itu, pegang, tetangga udah pada datang nanyain. Oke, terus tak lihat, ketakutan. Langsung itu habis itu, waktu itu kan masih pakai BBM, tak pakailah display buat story, yang temen langsung komen itu, yang bisa ngeliat itu komen lah, itu foto dari mana, di rumahku, itu foto asli, itu makhluk asli. Oke, Mas Febri, kayaknya udah cukup detail ceritanya. Habis itu tuh Mas, tak hapus tuh nggak bisa. Akhirnya saya, karena anak juga takut, itu sekarang tak restart HP itu, baru hilang HP-nya, gambarnya itu baru hilang. Itu sangat jelas sekali. Akhirnya habis itu tangga pada wis gerombol-gerombol gitu juga, nongkrong kita bareng-bareng di depan rumah. Terus anak malah bilang, ya itu ada Mbah Kung, kalau abang ngadepnya sini, apa suruh manggil-manggil. Wah, tetanggaku langsung nanya, mana Mbah Kung, rumahnya. Tunjuknya itu perkebunan kayak pohon-pohon bulung gitu loh Mas, yang kayak apa itu. Jadi wah, langsung pada bubar, takut semua itu. Ya. Selamat malam Mas Bayu. Ya, selamat malam Pak. Ya. Kalau yang saya lihat ya di tempat tersebut itu bisa dikatakan dulunya atau sebelum dijadikan rumah-rumah gitu ya, itu adalah tempat ya memang sarang ya, kalau saya katakan itu sarang kuntilanak gitu di tempat itu. Ya memang sih Mas. Jadi ada kejadian juga itu, ada ibu-ibu yang baru ngelahirin, mungkin belum ada seminggu. Kebetulan waktu itu pas ada lomba di perumahan baru saya itu kan, lomba panjat pinang. Turun ke situ semua. Oh, ibu-ibu yang baru lahiran itu bilang dari rumahnya, satu kampung nyari, nggak ada, dikira lihat panjat pinang, di situ nggak ada, dicari di jalan-jalan nggak ada. Ketemunya itu cuma mungkin 100 meter dari area panjat pinang itu, dengan posisi tengkurap. Tengkurapnya itu di got, anaknya di bawah, saya posisi meninggal. Padahal itu buat lalu lalang orang-orang yang mau lihat panjat pinang itu, tapi tidak ada yang tahu. Padahal kalau kedalaman gotnya itu paling nggak ada setengah meter. Jadi gitu Mas. Ya. Sampai akhirnya ibu-ibu itu kayak linglung gitu, anaknya, padahal anaknya meninggal. Meninggalnya di got itu, padahal posisi panjat pinang itu ramai sekali, nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya dicari kiai itu baru ketemu di situ. Padahal sebelumnya ya nyari udah di situ, nggak ada yang lihat. Ya memang kalau yang saya lihat seperti itu ya Mas ya, bisa dikatakan tempat itu memang sarang kuntilanak gitu. Karena saya banyak melihat sosok-sosok kuntilanak yang ada di situ, dan secara energi pun berbeda-beda ya, tetapi lebih dominan ke energi yang negatif. Maksudnya itu kayak ya sering mengganggu, terus jahil, bahkan sampai seperti itu tadi ya.
mengakibatkan, bukan mengambil nyawa, tetapi mengakibatkan seseorang itu bisa sakit, terus bisa kayak orang linglung, bahkan sampai kematian gitu. Jadi bukan mengambil atau mengakibatkan mati gitu, bukan, tetapi mengakibatkan seseorang itu kayak menjadi badannya itu menjadi drop, terus nanti lama kelamaan sampai kemungkinan besar sampai meninggal itu bisa gitu Mas. Nah kalau menurut pandangan Bapak itu di rumah saya masih ada enggak ya? Soalnya kan sering saya waktu ke situ sendirian kan malu yang minta, terus akhirnya ya tak bikin kira satu, tak kasih di meja, satu tak minum, aku ke depan gitu. Ya, kalau dari pandangan saya Mas, yang saya tahu di rumah Mas Bayu itu sampai hari ini, sampai malam hari ini itu sosok itu masih ada ya, maksudnya sosok astral yang menempati rumah Mas Bayu itu masih ada di situ gitu. Dan kemungkinan besar sosok itu juga nggak mau dipindah. Iya Mas, memang sering nampak pun juga beberapa kali lihat sih ada sosok kunti, ada yang kayak genderuwo. Tapi kan posisi dia di rumah belakang. Kebetulan belakang rumah saya itu belum tak tembokkan. Selah-selah buat angin-angin itu kelihatan banget. Jadi memang bukan masih ada lagi, tetapi masih banyak gitu Mas, di area situ itu sosok-sosok astral itu masih banyak sekali gitu. Seringnya itu begini, jadi TV rumah saya itu kalau malam nyala, posisi kosong, rumah kosong, tapi kalau malam sekitar jam 12 itu TV mesti nyala. Nah, tetangga-tetangga saya itu tahunya saya di rumah, padahal enggak. Nah, nanti kalau pagi mati lagi, tapi tiap malam nyala lagi. Padahal posisi lampu itu udah mati semua, listrik udah mati juga. Timer pun di TV itu nggak saya nyalakan. Jadi tiap malam TV nyala sendiri. Terus kayak gitu ya. Pagi mati. Terus lama sebulan sekitaran sebulan 2 bulan. Tetangga ngiranya saya tiap malam pulang, ditanyain kok pulang nggak mau mampir ikut jaga. Ya itu salah satu ya memang salah satu kayak gangguan mereka gitu Mas. Jadi memang yang saya rasakan memang di situ itu sosok-sosoknya astralnya itu sering kali mengganggu sih. Dan bahkan hampir semua sosok yang ada di situ itu jahil mengganggu gitu Mas. Sampai sekarang pun sosok-sosok tersebut masih ada di tempat itu gitu. Bahkan dipindah pun cuma ada beberapa, sebagian sedikit saja gitu yang mau dipindahkan dari tempat itu gitu. Oh. Ya karena gini Mas, mereka merasa sudah nyaman di tempat itu gitu loh. Dan bahkan lebih duluan katanya sebelum ada rumah-rumah ya. Gitu. Mas Bayu, terima kasih ya Mas. Oh siap. Sudah bergabung untuk malam hari ini.
Terima kasih. Thank you. Selamat Ya, Mas. malam ya.